أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tauhid Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, penjelasan ringkas dari kitab At-Tauhid dari atau karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan masih kita berputar pada pembahasan tentang tawakal, di mana yang terakhir kita membahas sebuah ayat dari surat At-Talaq ayat 3 yang penggalannya adalah wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup. Yang jadi permasalahannya adalah banyak manusia yang tidak percaya dengan ayat ini, tidak percaya dengan janji Allah ini, bahwa Allah akan memberikan kecukupan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian selanjutnya penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga An-Nasa'i. Dan ini adalah tafarrudnya Imam Bukhari dari Imam Muslim. Artinya Imam Muslim tidak meriwayatkan riwayat ini. Dan An-Nasa'i meriwayatkan jalurnya sama dengan Imam Al-Bukhari. Disebutkan di sini wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salamu hina ulqiya fin nar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tarjim.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik wakil yang segala urusan diserahkannya kepadanya. Kalimat ini diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau dicampakkan ke dalam api. Juga diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, maka takutlah terhadap mereka. Tapi perkataan itu malah menambah keimanan mereka. Mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik al-wakil. Quran surat Ali Imran. Naam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Riwayat yang sahih ini adalah merupakan contoh yang diletakkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Contoh dua orang yang mulia, wakilahuma khalilullah, yang keduanya ini adalah kekasih Allah Azza wa Jal. Dan keduanya ini dinisbahkan atau dikatakan sebagai kekasih Allah bukan tanpa sebab. Mereka dipilih menjadi kekasih Allah Azza wa Jal bukan tanpa sebab. Akan tetapi dari kebaikan dan kemuliaan yang dimiliki oleh dua orang ini, bapak dan anak, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan anak. Nabi Ibrahim adalah bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek, ya. Makanya dikatakan Nabi Muhammad sendiri juga mengatakan beliau adalah bapakku. Dan Abul Anbiya wal Mursalin, termasuk dari Abul Anbiya wal Mursalin. Bapaknya para nabi juga. Bapaknya para nabi. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Muhammad nabi bungsu, nabi terakhir dari anaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan keduanya adalah kekasih Allah. Sebab keduanya mendapatkan predikat kekasih Allah karena begitu tingginya kesabarannya dalam menghadapi umatnya. Yang pertama. Yang kedua, begitu tingginya percayanya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak syak lagi, tidak diragukan lagi, atau tidak ada gelar yang paling tinggi yang diberikan kepada kedua nabi ini kecuali Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla. Karena begitu tingginya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hanya ada Allah yang menjadi pelindung. Hanya ada Allah yang ada di dalam hatinya menjadi kecintaannya. Ini saya menyatakan Allah ada di hati para nabi dan rasul, bukan berarti Allah secara zatnya berada di dalam hati mereka, bukan. Yang dimaksud apa? Kecintaan. Saking cintanya yang ada di hatinya hanya Allah. Itu maksudnya. Bukan secara zat Allah bertengger dalam hatinya, tidak. Salah memahami seperti itu. Oleh karena itu batil jika ada yang mengatakan Allah di mana? Oh, Allah itu di hati. Katakan padanya, butuh tafsil yang seperti itu, butuh perincian. Apa yang dimaksud Anda Allah itu di hati? Apakah zatnya?
Ataukah ilmunya? Apakah kecintaannya? Atau Anda merasa cinta kepada Allah? Kalau dia mengatakan zatnya, kadzab, dusta. Ya. Kalau dia menyatakan bahwa saya begitu cintanya kepada Allah, buktikan. Karena saya mencintai Allah, maka Allah hanya ada di hati kita. Buktikan. Sebagaimana yang telah dibuktikan oleh dua nabi yang mulia ini. Dan tidak ada satupun sanggup manusia membuktikan cintanya. Karena mereka mengatakan Allah di hati, tapi mereka tidak membuktikannya. Karena saking cintanya Allah di hati, mereka tidak bisa membuktikannya. Mengatakan Allah di hati, tapi mereka melakukan kesyirikan, selalu melakukan kesyirikan kepada Allah, selalu melakukan kedurhakaan kepada Allah. Ya, nah, ini dua nabi yang mulia ini, atau hadis ini atau riwayat ini adalah merupakan contoh dari dua orang yang mulia tentang bagaimana tawakal mereka. Ini praktek tawakal mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta dalam keadaan kondisi tidak bisa melakukan perbuatan apapun, sudah tidak ada lagi kalau bahasa kita mentok sudah usahanya, tapi tetap dalam hatinya hanya ada Allah. Ia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mencari jalan pintas, ya, dan juga tidak mengelak dengan mengatakan darurat dan lain sebagainya. Tidak. Lihat tawakalnya. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita, bagi kami adalah Allah. Nah, di sini dari lafaz Ibrahim bukan menunjukkan banyak. Hasbuna. Ini isim yang bersambung mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih berupa dhamir nahnu, menunjukkan jama', dhamir mutakallim jama', hasbuna. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim itu banyak, karena Nabi Ibrahim hanya ada satu, Allah hanya menciptakan satu. Tapi kenapa beliau mengatakan hasbuna? Fihi tafsili, dalamnya ada penjelasan. Yang pertama, li ta'zim, untuk mengagungkan Allah, untuk mengagungkan perbuatan yang mulia ini, tawakal kepada Allah, li ta'zim. Yang kedua, untuk menunjukkan beliau adalah sebagai perwakilan para nabi. Karena di antara sifat yang mulia dari para nabi adalah at-tawakkul, tawakal. Makanya Nabi Ibrahim mewakili, meskipun Nabi Ibrahim datang duluan dari para nabi yang lain, dan beliau adalah Abul Anbiya wal Mursalin. Tapi beliau mengatakan sebagai perwakilan para nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan tidak menutup kemungkinan lafaz ini beliau nukil dari suhuf yang beliau miliki, karena Nabi Ibrahim itu memiliki suhuf yang statusnya seperti kitabullah. Statusnya seperti kitabullah, menjadi tuntunan dan pegangan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bisa jadi ini adalah ucapan Nabi Ibrahim yang beliau nukil dari suhuf yang beliau miliki. Hasbunallah, karena lafaz ini adalah lafaz seperti lafaz Quran, lafaz yang mulia. Lafaz yang mulia yang tidak diucapkan oleh manusia biasa. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami hanya Allah, wa ni'ma. Ni'ma itu dari kata na'ima. Ya, dan senikmat-nikmatnya untuk bertawakal kepadanya. Ya, kalau kita artikan jangan nikmat, mungkin sebagus-bagusnya, setinggi-tingginya kita sandarkan urusan kepadanya,
Tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih bagus untuk menyandarkan urusan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini juga menunjukkan sebagai bukti bahwa tingkat tauhid Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Dan memang demikian tingkatan yang paling tinggi itu tentang predikat tauhid yang diberikan oleh seorang manusia. Tingkatannya dia memiliki tawakal yang paling tinggi. Lihat di sini dikatakan qalaha Ibrahimu alaihi salamu hina ulqiya finnar. Lafaz ini dikatakan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Lihat, posisi sudah tidak berdaya tapi tawakal tidak hilang. Posisi sudah tidak berdaya Nabi Ibrahim itu. Kaki tangan diikat atau tubuhnya diikat. Kemudian sudah diletakkan di manjanik. Dalam riwayat itu bisa dilihat dalam kitab Bidayah wa Nihayah, atau bisa juga dilihat dalam Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan di riwayat itu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Katsir, derajatnya hasan. Dan Nabi Ibrahim sudah berada di manjanik. Manjanik itu umpama ini ya, seperti pelontar itu. Kalau bukan dengan orang ya dengan batu, dan digunakan dalam perang. Itu manjanik namanya. Manjanik. Isinya batu besar, dilempar terjauh, mengenai sasaran. Entah sasarannya tembok atau orang atau kumpulan atau jemaah dan sebagainya. Nah, ini Ibrahim ditaruh situ. Dan di depannya di sana sudah berkobar api. Dan apinya nggak kecil, besar apinya. Seperti api unggun yang besar, yang cukup untuk manusia masuk ke dalamnya. Ya, cukup manusia masuk ke dalamnya. Besar apinya ini. Sudah di manjanik dan nggak bisa berbuat apa lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Nah, pada waktu dilontarkan berjalan itu Nabi Ibrahim di atas layangannya, di atas udara saat melontar itu, beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, segera masuk ke dalam api. Ya, tidak gentar terhadap api yang ada di depannya, tidak gentar terhadap siksaan yang ada di depannya, meskipun sudah tidak berdaya. Ini tingkatan tauhid yang paling tinggi. Ya, tingkatan tauhid yang paling tinggi. Makanya ini yang saya katakan, saya ulang-ulang saya katakan, Anda mengaku bertauhid, Anda mengaku belajar kitabut tauhid, Anda mengaku belajar kepada asatidzah, kepada guru-guru yang mengajarkan tauhid. Namun bila Anda belum memiliki sifat tawakal, belum memiliki dalam hati tawakal kepada Allah, Anda belum mempraktekkan tauhid, belum mengamalkan tauhid. Ya, belum mengamalkan tauhid, kecuali hanya sedikit. Kecuali hanya sedikit. Jadi tawakal, bukti kita mengamalkan tauhid itu memiliki sifat tawakal. Yang ada pada dirinya atau yang ada dalam kehidupannya hanya Allah. Hanya Allah. Tapi bukan berarti hanya Allah itu dipahami seperti orang-orang sufi, tasawuf, manunggaling kawula Gusti, bukan. Sehingga mereka mengatakan pada setiap apa yang dia pandang dari makhluk, yang ada hanya Allah. Artinya Allah itu berada di berada di setiap makhluk, ya, di pohon, di batu, di orang, bahkan di binatang. Yang dia lihat hanya Allah. Ketika melihat kecoa, kamu lihat apa? Lihat Allah. Kan ini batil yang seperti itu. Lihat cicak, yang dia lihat katanya Allah. Yang lihat binatang Allah. Masya Allah. Ini salah. Ya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu.
Yang dimaksud adalah yang ada hanya Allah dari kecintaannya yang dia miliki dalam kehidupannya. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tetap fis sama' ala al-arsh, istawa ala wartafa'a. Ya, namun Allah itu dekat dengan hambanya. Dan Allah milik seorang hamba yang bertauhid kepadanya, yang mencintainya lebih daripada segalanya, yang bertawakal hanya kepadanya. Itu seorang hamba memiliki Allah. Seorang hamba memiliki Allah. Jadi yang dimaksud tawakal adalah kehidupannya yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dalam keadaan susah. Demikian juga qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu, bersabda telah disabdakan atau telah berkata kalimat tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nabiyuna alaihi salatu wassalam, hina qalu lahu, ketika mereka ini siapa? Al-munafiqun. Ketika mereka orang-orang munafik itu berkata kepada beliau, qalu lahu, kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya nas, manusia yang dimaksud adalah kaum Quraisy atau Al-Ahzab, sekutu-sekutu orang-orang musyrikin dan kafirin, kabilah-kabilah yang bersekutu. Kalau bahasa kerennya berkoalisi. Ya. Kabilah-kabilah Quraisy yang bersekutu, bergabung, memiliki satu tujuan. Demikian juga di dalamnya ada ahlul kitab, bergabung bersama mereka, memiliki satu tujuan, untuk membunuh atau ingin memporak-porandakan barisan kaum muslimin, ingin menyerang kaum muslimin, ingin membantai, ingin memusnahkan kaum muslimin. Ya, ditakut-takutin oleh orang-orang munafik. Lihat, dari sini kita mengetahui di antara ciri-ciri orang munafik, selalu menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, menakut-nakuti kaum muslimin. Lihat kaum kafir, udahlah kita nggak usah mempermasalahkan masalah manhaj, nggak usah permasalahkan masalah tauhid. Bicara tauhid melulu manhaj, udah kita nggak usah. Kita lihat orang-orang kafir sudah bersatu, ingin menyerang kaum muslimin. Ini nifaq. Sama perkataannya dengan orang-orang munafik. Ya. Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian. Takut-takuti. Ya. Kalau bahasa sekarang nggak begini, bahasa sekarang kamu nggak takut katanya gitu. Kalian nggak takut? Orang kafir sudah bergabung, mereka sudah bersekutu untuk membantai kaum muslimin. Masya Allah, ditakut-takutin. Dari sini juga mendapatkan istinbat kita bahwa yurawwi'ul muslimin haram. Menakut-nakuti kaum muslimin ini diharamkan. Fahadha minan nifaq. Ini bagian daripada ciri orang-orang munafik. Ini nggak boleh nakut-nakutin kaum muslimin. Ya, terkadang kita tanpa sadar kok memberikan informasi-informasi yang membuat kaum muslimin takut. Memberikan informasi-informasi yang membuat kaum muslimin takut. Informasi tentang Yahudi yang bawa barisan tank atau mungkin bawa nuklir atau bawa rudal, di-share. Nih lihat nih orang Yahudi ini udah begini, Masya Allah. Nakut-nakutin. Gak perlu. Ya, minan nifaq. Atau memberikan informasi apapun yang membuat kaum muslimin takut. Adalah ini gak boleh.
yurawi'ul muslimin minan nifaq. Menakut-nakuti kaum muslimin termasuk perbuatan munafik. Lihat, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, takutlah kalian. Fazadahum imana, akan tetapi seorang yang betul-betul beriman kepada Allah, mereka bertambah keimanannya. Enggak takut. Ya, tidak takut. Hanya orang-orang yang pengecut. Dan juga hanya orang-orang yang ada di dalam hatinya kemunafikan yang mereka takut terhadap musuh-musuh Allah. Karena memang demikian, sifat orang-orang munafik itu menakut-nakutin dan dia takut. Ingat, lihat pada waktu perang Uhud. Ya, pada waktu perang Uhud itu mereka takut. Makanya sebagian mereka ada yang nggak mau berangkat dan banyak sekali. Demikian juga ketika perang Badar, mereka menghalang-halangi disebabkan karena takut. Ya, menghalang-halangi. Lihat ceritanya, diabadikan kok dalam Al-Quran tentang perang Badar dan juga perang Uhud. Itu kaum muslimin takut dan mereka menakut-nakuti. Mereka menakut-nakuti. Orang yang beriman dia tidak takut dan tidak pernah menakut-nakuti. Justru ketika ditakut-takuti, fazadahum imana, bertambah keimanan mereka. Enggak takut tapi bertambah. Karena apa? Bukti. Mereka ingin membuktikan kekuasaan Allah. Mereka akan membuktikan bagaimana pembelaan Allah. Itu. Dan Allah pasti akan membela. Fazadahum iman wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini setinggi-tingginya praktek tauhid. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Anda mengaku bertauhid, tapi Anda belum bertawakal, Anda belum bertauhid, Anda belum mempraktekkan tauhid. Ya, Anda belum mempraktekkan tauhid. Mari kita baca apa yang dituturkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pada penjelasan beliau ini. Al-ma'na al-ijmali lil-athar yarwi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna hadhihi al-kalimata 'azimah. أن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخاللان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في موقفين حرجين لقيهما من قومهما وذلك حينما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله فأبوا وكسر أصنامهم فأرادوا أن ينتصروا لها فجمعوا حطبا وأضرموا له النار ورموه بالمنجنيق إلى وسطها فقال هذه الكلمة Faqala Allahu linnar. Jadi ketika Ibrahim melayang dari Manjanik, setelah dilempar melayang, sebelum Ibrahim sampai ke api, ya, Allah telah berfirman. Lihat, ini diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 69, bisa dilihat. Apa kata Allah kepada api itu? Kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Kuni, jadilah anti. Jadi dari sini menunjukkan bahwa api itu akhwat, ya, unsa, inas, muannas, akhwat, ya. Api itu muannas. Karena Allah menggunakan lafaz muannas, kuni. Jadilah anti bardan, dingin. Wasalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim, atas Ibrahim.
Allah yang bikin api, bagi Allah bisa membuat dingin menjadi api. Api itu menjadi dingin, bisa. Ya, bisa. Dan ini mukjizat yang tidak pernah dipelajari oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mukjizat. Jadi berbeda mukjizat dengan sihir. Kalau ada orang yang tidak mempan dibakar atau atraksinya dengan api, kemudian dia mengatakan, oh ini ilmunya Nabi Ibrahim, kadzabta, dusta Anda. Ya, ada seperti itu, atraksi dengan api, masukin ke mulut, bakar di badan. Oh ini ilmunya Nabi Ibrahim, kadzabta. Tidak, Nabi Ibrahim tidak pernah belajar seperti Anda. Itu datang dari Allah Azza wa Jalla, dan itu mukjizat. Itu terjadi cuma sekali. Terbukti bahwa setelahnya Nabi Ibrahim, setelah diselamatkan oleh Allah, Nabi Ibrahim mengalami kepanasan lagi kalau seandainya bakar api. Jadi cuma sekali. Dan juga Nabi Ibrahim tidak petantang petenteng. Artinya petantang tenteng, pamer di depan manusia, saya nggak mempan dibakar, nggak. Atraksi begitu, tidak. Ya, karena itu sihir. Demikian juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa tidak pernah atraksi belah lautan, dikit-dikit dibelah, dikit-dikit dibelah, enggak. Kemudian pamer, nih saya bisa belah laut. Tidak. Itu mukjizat, dan mukjizat tidak pernah dipelajari. Datangnya dari Allah, merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya. Kalau bukan nabi namanya apa? Karamah. Kalau yang diberikan kemampuan luar biasa tadi diberikan kepada yang bukan nabi namanya karamah. Karamah sama mukjizat itu setara. Hanya saja diberikan kepada orang yang berbeda. Yang satu nabi, yang satu orang soleh. Dan karamah dengan mukjizat ini tidak bisa dipelajari dan tidak pernah belajar orang yang diberikan oleh Allah tersebut. Maka jika ada yang mereka mengaku orang-orang saleh, namun dia bisa terbang, bisa ngilang, dan dia pernah mempelajarinya, itu bukan karamah, tapi apa? Sihir. Meskipun yang melakukannya adalah orang yang berjubah putih, bersorban, tangan di tasbih, mulut komat kamit, tetap itu sihir, karena dia mempelajari. Bukan datang karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian. Jadi karamah tidak pernah dipelajari. Nah, api menjadi dingin ini adalah merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat mukjizat itu Allah, bukan Nabi Ibrahim. Ya, bukan Nabi Ibrahim. Yang membuat api itu adalah Allah, dan yang membuat dingin adalah Allah, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak terbakar karena memang api itu didinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim manusia. Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa. Naam. Wa hinama arsalat Quraisyun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatawa'aduhu wa taqulu inna qad ajma'na as-sayra ilaika wa ila ashabika لنستأصلكم فقال عند ذلك هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم ترجم. Maka asal secara global Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kalimat yang agung ini yaitu cukuplah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, diucapkan oleh dua kekasih Allah yaitu Ibrahim dan Muhammad alaihi salatu wassalam dalam dua keadaan yang berat yang mereka berdua dapatkan dari kaumnya. Hal tersebut adalah ketika Ibrahim mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, lalu mereka menolak ajakan itu. Ibrahim pun kemudian menghancurkan patung-patung sembahan mereka. Maka mereka ini membela patung tersebut.
Mereka pun mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api. Kemudian melemparkan Ibrahim dengan alat melempar ke tengah-tengah api. Maka Ibrahim mengucapkan kalimat di atas. Maka Allah berkata kepada api, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadi dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya. Ketika orang-orang Quraisy mengirim pasukan untuk menyerang Muhammad SAW, dan mereka mengancam dengan mengatakan, "Kami telah mengirim pasukan kepadamu dan kepada para pengikutmu untuk menghabisi kalian." Maka Nabi SAW ketika itu mengucapkan kalimat agung di atas, "Cukuplah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Fa'alabu bi'ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Quran Surat Al-Imran. Naam. Iya, ini makna ijmali. Dan memang demikian. Orang-orang musyrikin ketika sesembahan mereka dihinakan, itu marah. Bahkan mereka membela mati-matian. Lihat. Ya. Mereka bahkan mengatakan, belalah, kalau dalam riwayat itu, belalah Tuhan-Tuhan kalian. Padahal Tuhannya sendiri nggak bisa bela diri. Patung, ya, yang disembah oleh mereka. Belalah Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian mereka melakukan penghancuran. Artinya mereka ingin membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Melakukan, kalau bahasa kita, melakukan anarkis. Ya, melakukan anarkis. Dan memang sifat musyrikin di mana saja seperti itu. Ketika sesembahannya diganggu atau mungkin dibicarakan, itu mereka marah. Sebagaimana kalau sekarang yang terjadi di Lombok, bakar rumah atau pesantren sunnahnya, hanya karena ucapan. Dan memang ini bukan berniat dari sang ustadz ini untuk menghinakan, tidak. Memang dalam rangka pembahasan, dan berhala yang disebutkan itu ada, hanya sekedar berhala. Makam keramat itu ada. Dan memang namanya itu, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia katanya afan, ya, tai anjing gitu, makam tai anjing. Tai anjing dikubur jadi makam kemudian disembah. Itu bukan penghinaan, memang namanya itu gitu. Tapi dianggap penghinaan, Masya Allah. Dan memang seperti itu orang-orang musyrikin. Gak terima sesembahannya itu dihina, padahal memang itu hina. Ya, dan ketika kita mengucapkannya dianggap menghina, itu musyrikin. Ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Sifat-sifat Raja Namrud dan pengikutnya seperti itu, marah dengan sesembahannya. Dan ini terus berlangsung. Pada setiap periode Nabi, musyrikin selalu marah. Ketika mereka diajak bertauhid itu marah. Ketika kita mengganggu dan mengucapkan tentang buruknya sesembahan mereka itu, marah mereka. Dan sampai pada saat ini pun demikian. Ketika kita berbicara tentang buruknya sesembahan mereka, mereka anggap itu penghinaan dan ujaran kebencian. Itu lafaz-lafaz mereka. Ya. Nah, ini sudah memang sifat orang-orang musyrikin seperti itu. Maka jangan Anda menjadi musyrikin. Sifat perbuatan musyrikin dibalas dengan perbuatan musyrikin pula, jangan. Maksudnya begini, mereka melakukan anarkis, jangan dibalas dengan anarkis. Karena sifat musyrikin itu anarkis dengan dengan lafal membela sesembahan mereka yang mereka anggap itu adalah Islam, padahal bukan Islam. Ya, demikian. Jadi demikianlah sifat-sifat orang musyrikin. Kalau Nabi Ibrahim menunjukkan atas terungkapnya sifat-sifat musyrikin, sementara
Nabi SAW terungkapnya sifat-sifat munafiqin. Ya. Pada riwayat ini terungkapnya sifat-sifat musyrikin dari tawakalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sementara tawakalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkap sifat-sifat munafiqin yang selalu menakut-nakuti kaum muslimin. Naam, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Isya jam berapa? 4 menit lagi. Baik. Munasabatul athar lil bab, persesuaian athar ini terhadap bab disebutkan di sini anna fihi anna hadhihi al-kalimah allati hiya kalimatu at-tafwidh wal i'timad 'ala Allah hiya al-kalimatu allati tuqalu 'inda al-qurub wash-shada'id wa hiya tadullu 'ala tawakkuli 'ala Allah fi daf' al-kaid wal a'da. Na'am, terjem. Hubungan antara asar dan bab. Pada asar ini terdapat petunjuk bahwa kalimat ini yang merupakan kalimat penyerahan dan penyandaran segala urusan kepada Allah diucapkan ketika mengalami kesulitan dan bencana. Kalimat tersebut menunjukkan sikap tawakal kepada Allah dan menghadapi berbagai musuh. Nah, jadi saat antum menghadapi kesulitan, apapun kesulitan, atau mungkin ada penagih utang lah, mungkin antum utang sulit bayar, pengen sih bayar tapi nggak punya duit, datang tagih utang, udah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, jangan lari, keterangkan yang benar, terangkan, afwan belum bayar dan seterusnya. Kesusahan, setiap dalam keadaan kesusahan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi bukan berarti hasbunallah wa ni'mal wakil antum tidur doang kerjanya, enggak, kerja antum, cari nafkah, berusaha, cari usaha. Jangan hasbunallah wa ni'mal wakil antum tidur melulu kerjaannya, yang pengangguran. Jangan, usaha untuk supaya mendapatkan jalan keluar. Kemudian ma yustafadu minal athar, apa yang bisa diambil faedah dari athar? Yang pertama, fadlu hadhil kalimah, keutamaan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, diucapkan. Jadi gemar dengan berzikir kalimat ini saat kita mengalami kesulitan atau mungkin saat mengalami ya tadi kezaliman, dizalimi oleh orang atau keadaan apapun, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa annahu yanbaghi an tuqala 'inda syada'id wal qurub, dan selayaknya diucapkan kalimat ini ketika syada'id. Syada'id ini bentuk jama' dari syadid, yakni dalam keadaan susah. Wal qurub, qurub juga sama, dalam keadaan susah, sempit, ya, apapun, musibah apapun terjadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau mungkin antum dalam perjalanan tersesat, sulit menemukan jalan keluar, mana nih kok sesat, nggak tahu jalan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang kedua, faedah dari athar ini, anna tawakkula min a'zamil asbabi fi husulil khair, bahwasanya tawakkul adalah sebesar-besarnya sebab untuk mendapatkan kebaikan, wa daf'i syarr fi dunya wal akhirah, dan menolak kejelekan atau keburukan di dunia dan di akhirat. Ya tawakkul, ya tawakal itu a'zamu al-asbab, a'zamu al-asbab. Jadi tawakal itu sendiri adalah sebab. Meskipun tawakal tidak menafikan sebab yang lain. Ketika kita mengambil sebab, tidak menafikan sebab, karena tawakal itu adalah juga sebab untuk mendapatkan jalan keluar. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah dari athar ini, annal imana yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini juga berpengaruh pada tawakal. Ketika antum naik keimanannya, maka tawakalnya akan tinggi. Ketika antum rendah tawakalnya, maka keimanan antum turun, sedang turun. Dan ini biasa. Ya, turun naiknya keimanan ini biasa. Bahkan terjadi pula pada ahli ilmu dan ulama. Terjadi pula pada ahli ilmu dan ulama. Jadi jangan dikira ulama itu imannya statis, tetap di atas, tinggi. Lah, tidak.
termasuk dari kebiasaan atau jabalatin nas, kebiasaan manusia itu bertambah dan berkurang keimanannya. Bertambah dan berkurang. Ini pun juga dialami oleh sahabat. Para sahabat Nabi pun demikian. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kita diperintah untuk menambah keimanan. Namun terkadang turun keimanan itu disebabkan karena dosa dan maksiat kita. Ya. Tugas kita menambah keimanan. Adapun kealpaan ya kita astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Ya, dan kemaksiatan yang kita lakukan disebabkan karena turunnya keimanan kita. Dan ketika turun jangan menunggu naik. Berusaha untuk menaikkan. Jangan menunggu, ya ini saya lagi imannya turun. Lah tidak, naikkan dengan cara ibadah dan pertahankan, jangan sampai turun meskipun naik dan turun. Pertahankan, jangan sampai turun, tetap berusaha untuk naik. Jangan menunggu iman itu bergerak, naik dan turun, jangan. Justru kalau kita menunggu, nantilah tunggu iman saya naik, nggak akan pernah naik. Ketika antum tidak pernah ibadah, nggak akan pernah naik iman itu. Ya, ibadahlah kepada Allah, maka iman itu akan naik. Pertahankan, jangan sampai turun. Ketika turun segera bertahan. Artinya segera istighfar. Ya, segera istighfar. Karena istighfar itu sendiri bisa menaikkan keimanan. Ya. Naam, ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Satu lagi. Annama yakrahu al-insanu qad yakunu khairan lahu. Apa yang terjadi pada manusia dari makruh, dari kesusahan, musibah, terkadang itu baik bagi manusia. Nah, setelah azan boleh bersoal jawab insyaallah. Nah, ada soal apa? Tidak ada. Fadhal, jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, fadhal. Kalau misalnya kita dalam perjalanan, kan kita tayamum. Kalau tayamum bisa ada satu surat atau surat. Misalnya tayamum dua Untuk dua salat bisa, tapi hanya satu tayamum untuk di perjalanan untuk menjamak salat. Ya. Iya. Dalam kajian Sahih Fiqh Sunnah saya sudah menerangkan tentang tayamum, bahwa tayamum itu berlaku untuk satu salat. Satu salat maksudnya begini. Di satu waktu, ya, satu salat untuk satu waktu. Umpama antum tayamum untuk salat zuhur. Tayamum. Ketika asar, datang waktu asar, antum tidak bisa sholat dengan tayamum di waktu zuhur. Tayamum lagi, kalau memang tidak ada air ya. Tayamum lagi untuk sholat asar. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan sholat jamak? Ya, nah, ini sholat jamak ini dihitung satu waktu. Ya, untuk dihitung satu waktu, karena menjamak itu menggabung dua sholat di satu waktu. Boleh dengan satu tayamum. Jadi bedakan sholat jamak dengan sholat masing-masing di waktunya, setiap waktunya. Ya, saya ulangi lagi. Ketika kita sholat zuhur, kemudian kita tayamum, sholat zuhur saja, tidak menjamak, maka nanti di waktu asar antum tidak bisa sholat asar dengan tayamum yang di waktu zuhur. Bisa dipahami? Tayamum lagi, meskipun belum batal. Ya, meskipun belum keluar angin atau mungkin buang air, tidak. Antum tetap mungkin di masjid, tapi sholatnya tayamum. Nah, ketika datang waktu asar, tayamum lagi. Tayamum untuk sholat waktu asar. Ya, demikian. Tapi kalau seandainya menjamak di satu waktu, imma di zuhur atau di asar, itu diperbolehkan dengan satu tayamum. Karena
kaifiyat tata cara menjama itu berbeda dengan tata cara salat kamil sempurna. Itu kira-kira. Nah. Yakfi? Ada lagi? Enggak ada lagi? Udah pada paham ya, Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakallah. Ya. Tadi yang saya tangkap kalau menakut-nakutin kaum muslimin itu namun muslimin yang ditakutin kan imannya naik. Jadi boleh kalau saya bikin teman saya naik, saya takutin. Itu akal, Pak. Bukan dalil. Kita beragama dengan dalil, bukan akal. Kita mengambil istinbat, hukum asal sifat munafik itu menakut-nakuti. Berarti kalau begitu boleh dan kita ingin berarti kita menakut-nakuti kaum muslimin dengan sifat munafik, begitu? Gak bisa. Ingin menaikkan keimanan seorang muslim dengan sifat munafik? Lah. Ini kan akal. Jadi tidak boleh menakut-nakuti kaum muslimin. Ketika ada datang orang yang menakut-nakuti kaum muslimin, terlepas dia itu siapa, apakah dia munafik ataukah dia kafir, sikap pribadi seorang muslim itu nggak takut, bahkan bertambah keimanannya. Begitu kira-kira memahaminya. Bukan caranya ingin menambah keimanan seseorang dengan ditakut-takuti, enggak. Sama aja kita ingin menakuti dia dengan sifat munafik dong, nggak bisa. Gitu. Kan akal itu namanya. Nah, ya ikhwah, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.